Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada kali ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya Faris Al-Fauzi, NIM 22121116, mata kuliah pengembangan kurikulum, sedikitnya akan memaparkan mengenai materi desain kurikulum. Nah, apa itu desain kurikulum? Ya, desain kurikulum itu adalah sebuah proses perencanaan dan pengembangan rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, struktur, dan isi materi pelajaran serta strategi dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Jadi desain kurikulum itu adalah sebuah proses perencanaan atau sebuah proses penyusunan dan pengembangan rencana pembelajaran yang akan kita gunakan ketika kita mulai pembelajaran nanti. Nah, yang dimana desain kurikulum ini mencakup tujuan, struktur, dan isi materi pelajaran serta bagaimana strategi-strategi dan metode-metode pembelajaran yang akan digunakan nanti. Nah, desain kurikulum ini mempunyai tujuan adalah untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang terorganisir dan terstruktur dengan baik. Ya. Sehingga apa? Sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Desain kurikulum ini melibatkan penentuan tujuan pembelajaran, identifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, pemilihan materi pembelajaran yang sesuai, dan pengembangan strategi dan metode pembelajaran yang sangat efektif. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena dengan hal itu dapat mempertimbangkan karakteristik siswa, kemudian lingkungan belajar, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pada hari ini, pada zaman ini. Ya. Kemudian desain kurikulum juga melibatkan pengambilan keputusan yang evaluasi, ya. Melibatkan pengambilan keputusan tentang evaluasi pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam dari desain kurikulum ini. Yang pertama ada subject centered design, kemudian yang kedua ada learner centered design, kemudian yang ketiga adalah problem centered design. Yang pertama adalah subject centered design. Nah, apa subject centered design ini? Adalah kurikulum yang dipusatkan pada isi atau materi yang akan diajarkan kepada anak murid atau anak didik kita. Desain ini merupakan bentuk desain yang paling banyak digunakan. Desain ini juga disebut sebagai sparted subject curriculum karena kurikulum ini atau kurikulum model ini tersusun atas sejumlah data pelajaran dan diajarkan secara terpisah-pisah. Nah, ada beberapa variasi dari model subject centered design ini. Yang pertama ada the subject design, yang kedua ada the discipline design, yang ketiga adalah the broad field design. Nah, yang pertama adalah the subject design. Ya, ini adalah model-model dari subject centered design. Nah, yang pertama adalah apa? The subject design itu adalah mempunyai ciri atau variasi model. Ya, di antaranya adalah materi pelajaran yang disajikan secara terpisah dalam bentuk mata-mata pelajaran. Nah, jadi yang pertama ini adalah model yang pertama adalah materi yang akan kita sampaikan atau kita sajikan itu secara terpisah-pisah atau dalam bentuk mata-mata pelajaran. Nah, jadi bukan menjadi sebuah kesatuan. Ya. Jadi the subject design ini adalah ketika kita menyajikan sebuah materi pelajaran, hal tersebut terjadi secara terpisah-pisah atau dalam bentuk mata-mata pelajaran.
yang biasa sering kita gunakan di zaman sekarang ini. Kemudian ciri model yang kedua adalah isi pelajaran diambil dari pengetahuan dan nilai-nilai yang telah ditemukan oleh ahli-ahli. Nah, jadi kemudian isi dari pelajaran dari the subject design ini adalah dari pengetahuan dan nilai-nilai yang ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Ya, jadi isi dari pelajaran atau isi dari materi pembelajarannya adalah sebuah ilmu pengetahuan yang dimana ilmu pengetahuan ini dan nilai-nilai ini sudah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah siswa dituntut menguasai semua pengetahuan yang diberikan. Karena the subject design ini adalah materi pelajaran yang disajikan secara terpisah-pisah, maka siswa juga dituntut menguasai semua pengetahuan yang sudah diberikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah tidak jarang siswa menguasai bahan hanya pada tahap hafalan, bahan diskusi secara verbalitas dan secara verbalitas. Jadi tidak semua siswa itu dapat menguasai bahan ajar, ya, itu pada tahap hafalan, ya, atau pada bahan verbalitas atau verbalitas. Nah, itu adalah yang pertama, adalah the subject design. Nah, yang kedua adalah the discipline design. Nah, di disiplin desain ini mempunyai ciri dan variasi model kurikulum, ya. Di antaranya adalah yang pertama adalah penekanan dengan tegas mengenai disiplin ilmu sehingga membutuhkan batang tumbuh keilmuan. Nah, itu. Yang pertama adalah penekanan dengan tegas mengenai disiplin ilmu sehingga membutuhkan batang tubuh keilmuan. Nah, yang kedua adalah sekolah adalah mikrokosmos dari dunia intelek. Yang ketiga adalah penguasaan pemahaman, understanding. Yang keempat adalah pendekatan yang menggunakan inquiry dan discovery untuk memahami masalah dan melihat hubungan berbagai fenomena baru. Nah, jadi yang kedua adalah the discipline design, ya, dimana di disiplin desain ini menekankan dengan tegas mengenai disiplin ilmu yang akan disajikan pada waktu kita memberikan pelajaran. Kemudian adalah penguasaan pemahaman kita, understanding, dan pendekatan menggunakan inquiry dan discovery untuk memahami masalah dan melihat hubungan berbagai fenomena baru. Nah, kemudian yang ketiga adalah the broad file design. Nah, the broad file design ini mempunyai ciri-ciri model, diantaranya adalah menyatukan beberapa mata pelajaran yang berdekatan atau berhubungan menjadi satu bidang studi. Jadi the broad file design ini adalah dia menyatukan beberapa mata pelajaran, ya, yang berdekatan atau yang berhubungan menjadi dalam satu bidang. Nah, kemudian yang kedua adalah menyiapkan siswa yang hidup dalam dunia informasi yang sifatnya spesialistis dan holistik secara verbalitas. Nah, yang kemudian model-model dari desain kurikulum adalah learner centered design. Nah, learner centered design ini merupakan kurikulum yang memberikan tempat utama kepada peserta didik. Nah, seorang guru hanya berperan menciptakan situasi belajar dan mendorong dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ada dua ciri utama yang membedakan desain model learner centered design dengan subject centered design. Yang pertama adalah learner centered design ini mengembangkan kurikulum dengan bertolak dari peserta didik dan bukan dari isi. Nah, yang kedua adalah learner centered design ini bersifat non-prepared atau kurikulum yang tidak terorganisasi sebelumnya, tetapi dikembangkan bersama antara guru dengan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas pendidikan. Nah, learner centered design ini mempunyai salah satu variasi model, ya. Ya, ini adalah the activity or experience design. Ciri dari variasi model ini yang pertama adalah struktur kurikulum ditentukan oleh kebutuhan dan minat peserta didik dan implementasinya
Hendaknya guru dapat menemukan minat dan kebutuhan peserta didik dan membantu para siswa memilih mana yang paling penting dan yang paling urgen. Yang kemudian ciri yang kedua adalah kurikulum disusun bersama oleh guru dan para siswa. Jadi biasanya kurikulum itu ya disusun tanpa melibatkan siswa, tapi the activity or experience ini sebuah kurikulum itu disusun bersama oleh guru dan para siswanya. Nah, yang ketiga adalah desain kurikulum menekankan pada pemecahan masalah. Selanjutnya adalah yang ketiga problem center design. Ini adalah macam-macam dari desain kurikulum yang terakhir. Nah, apa problem center design ini? Nah, problem center design ini berdasarkan pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia dan menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan rakyat. Nah, problem center design ini mempunyai dua variasi model. Yang pertama ada the areas of living design, yang kedua ada the core design. Nah, yang pertama adalah the areas of living design. Nah, model ini menekankan prosedur belajar melalui pemecahan masalah. Jadi model ini menekankan apa? Prosedur belajar yang dimana prosedur belajar ini melalui pemecahan masalah. Dan ciri lainnya adalah menggunakan pengalaman dan situasi-situasi nyata dari peserta didik sebagai pembuka jalan dalam mempelajari bidang-bidangnya. Nah, yang kedua adalah the core design. Nah, istilah the core curriculum ini merujuk pada suatu rencana yang mengorganisasikan dan mengatur bagian terpenting dari program pendidikan umum di sebuah sekolah. Nah, selanjutnya adalah sifat desain kurikulum. Nah, desain kurikulum ini memiliki beberapa sifat yang menjelaskan fitur utama dari proses perencanaan kurikulum. Di antaranya yang pertama adalah strategis. Nah, apa yang dimaksud strategis ini adalah desain kurikulum ini merupakan alat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah komprehensif. Nah, komprehensif ini adalah melibatkan keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga ada integratif. Nah, integratif ini adalah mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitasnya. Kemudian yang keempat ada realistik. Nah, realistik di sini adalah berdasarkan situasi dan potensi lokal. Yang kelima ada humanistik. Humanistik adalah mempromosikan peningkatan kompetensi siswa dan pembangunan karakter. Yang keenam ada futuralistik. Nah, futuralistik ini adalah mengincar tujuan yang langsing dan mengembangkan siswa menjadi individu yang berdaya saing global. Yang terakhir adalah bersifat desentralisasi. Nah, ini dikelola oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerahnya masing-masing seperti itu. Selanjutnya adalah strategi pengembangan kurikulum. Nah, strategi pengembangan kurikulum ini adalah serangkaian langkah atau serangkaian step by step atau langkah-langkah yang dilakukan untuk merencanakan dan mengembangkan rencana pembelajaran yang tadi mencakup tujuan, struktur dan isi materi pembelajaran serta bagaimana strategi dan metode-metode pelajaran yang akan digunakan nanti. Nah, di sini ada 5 ya. Ada 5 strategi pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Jadi hal pertama dalam proses penyeleksian bahan kurikulum itu adalah mengidentifikasi kebutuhan. Nah, hal ini dapat ditandai dengan kurangnya bahan ajar untuk mencapai tujuan pengajaran. Sebagai contohnya terdapat beberapa sekolah yang menggunakan buku seperti buku yang tidak sesuai dengan zamannya. Kemudian buku yang terbitannya sudah belasan tahun. Nah, itu makanya kita perlu mengidentifikasi kebutuhan atau bahan tersebut. Yang kedua adalah mencari dan memperoleh bahan kurikulum. Nah, cara kerja dari mendapatkan bahan kurikulum sebaiknya pengembang mencari dan mengelompokkan bahan yang berkaitan dengan kebutuhan lembaga tersebut. Tapi kesulitannya adalah banyaknya pengembang dalam hal ini. Penduduk yang merasa kesulitan mencari bahan tersebut karena kurang informasi tentang bagaimana
memperolehnya. Jadi yang kedua adalah mencari dan memperoleh bahan kurikulum. Yang ketiga adalah analisis bahan. Nah, analisis ini adalah suatu kegiatan yang dalam hal itu memisahkan berbagai bahan materi atau menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian diuji tiap bagian tersebut apakah berkaitan satu sama lain ataukah tidak. Yang keempat adalah penilaian bahan kurikulum. Nah, setelah kegiatan menganalisis bahan kurikulum itu secara sistematis telah dipaparkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan penilaian terhadap kurikulum untuk menilai kelayakannya. Apakah bahan kurikulum itu layak ataukah tidak. Nah, jadi strategi untuk penilaian kurikulum ini dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah memeriksa kelengkapan bahan tersebut. Yang kedua adalah membaca atau mereview kritik atau laporan dari studi evaluasi yang dilakukan oleh evaluator terhadap bahan yang akan kita pakai dan melakukan tes dengan cara melakukan uji coba di lapangan. Nah, yang kelima adalah pembuatan keputusan adopsi bahan. Nah, langkah terakhir ini adalah proses strategi pengembangan kurikulum, yakni pembuatan keputusan untuk mengadopsi bahan. Nah, masalah yang sering timbul adalah para anggota tim penyeleksi bahan tidak mempunyai kesamaan pandangan mengenai bahan mana yang harus diadopsi. Nah, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat ditempuh dengan memeringkat atau menyaring bahan-bahan yang berbeda tersebut. Kemudian bahan yang memperoleh rata-rata tertinggi adalah bahan yang harus disetujui oleh tim adopsi untuk selanjutnya diadopsi dan diterapkan dalam kurikulum pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya uraikan pada kali ini. Saya pribadi mohon maaf jika ada kekurang jelasan. Pasti ada kurang jelasnya. Mungkin itu dari segi ucapan atau dari PPT yang saya tampilkan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.